Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Meskipun hari ini belajar di rumah, harus tetap semangat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Anak-anak, perhatikan dan dengarkan. Di sini Ibu akan membacakan sebuah teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Bart lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bart mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh dan bahasa Latin, visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, dari teks tersebut kalian akan mengisi per paragrafnya. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa paragraf itu yang mana, anak-anak lihat ya. Yang ini termasuk paragraf 1, ini paragraf 2, kemudian ini paragraf 3, dan terakhir ini paragraf 4. Nah, apa yang harus kalian isi? Perhatikan juga. Jadi kalian baca kembali teks berjudul Si Kotak Ajaib yang tadi Ibu bacakan. Kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf. Jadi di sini Ibu akan menuliskan informasi hanya 3 paragraf saja. Paragraf 1 dicontohkan ya. Untuk paragraf 1 itu topik masalah. Cukup saja kita ambil yang pentingnya saja, yaitu penemuan televisi oleh John Logie Bart. Nah, untuk paragraf 2 yaitu mengenai deret penjelas, silahkan kalian lihat di teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Lihatnya di paragraf 2 nya saja ya. Silahkan kalian isi. Nah, untuk paragraf 4, jadi 3 dilewat. Paragraf 4 silahkan kalian baca di teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Nah, paragraf 4 itu biasanya memuat kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Jadi untuk tuliskan informasi penting, perlu digarisbawahi ya, informasi penting. Jadi tidak usah semuanya ditulis, hanya yang paling penting saja. Jadi kalian tugas di rumah hanya menulis informasi penting paragraf 2 dan paragraf 4. Untuk paragraf 1 sudah Ibu contohkan ya, semoga kalian paham. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya.
Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, tentunya televisi juga punya dampak positif atau dampak baik dan dampak negatif atau dampak buruk ya. Bagaimana kalian menyikapi dampak-dampak tersebut? Contoh, misalkan kalian tidak menonton TV terlalu lama, tontonlah hal-hal yang bermanfaat. Nah, bagaimana dampak positif dan negatifnya? Kalian bisa lihat pada bagian berikut ini. Di sini ada beberapa yang harus kalian isi juga ya. Jadi tugasnya selain tadi menuliskan informasi penting, yang sekarang adalah kalian tuliskan pengaruh positif dan negatif. Yang pertama Ibu contohkan dulu. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, beragam informasi dari televisi sudah tadi Ibu bacakan, yaitu berita, film, talk show, sinetron, kemudian acara hiburan lainnya. Nah, pengaruh positif televisi terhadap dunia pendidikan, salah satunya adalah sebagai sarana belajar. Untuk selanjutnya silahkan kalian cari sebagai tugas di rumah. Nah, pengaruh negatif di dunia pendidikan yaitu menjadi malas belajar. Jadi kalian itu jika ada TV, lihat TV, terus lihat kartun, sehingga kalian tidak fokus untuk mau belajar. Jadi kalian fokusnya ke film atau sinetron atau apapun yang kalian tonton di TV. Nah, untuk berikutnya silahkan kalian cari dan tulis di buku. Nah, dampak positif dan negatif dari dunia ilmu pengetahuan kalian juga bisa isi di rumah. Jadi tugasnya yang pertama tadi adalah menuliskan informasi penting paragraf 2 dan 4. Nah, untuk yang ini tulis pengaruh positif dan negatif dari televisi, yang pertama di dunia pendidikan, yang kedua dari segi ilmu pengetahuan. Nah, mungkin itu saja pelajaran hari ini, semoga dapat dimengerti ya. Dan jika ada yang bingung atau ada pertanyaan apapun itu, silahkan kalian bisa japri ke Ibu. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.